Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, guys? Jumpa lagi di channelnya Hasna ya. Oh ya guys, Hasna lagi mau cerita pengalaman Hasna masa lalu Hasna ya. Bukan lagi mau jelek-jelekin orang lain, bukan. Ini pengalaman yang pernah Hasna alami di waktu tahun 2012. Waktu itu Hasna kerja di Abu Dhabi baru 1 tahun. Di situ ada keganjilan dari sikap mantan suami gitu kan. Di situ aku telepon nggak pernah diangkat, telepon lagi nggak pernah diangkat sampai 10 kali. Baru diangkat anak kecil gitu kan. Pertamanya sih waktu itu kalau diangkat itu waktu masih baru ya, baru di Abu Dhabi itu diangkat kalau ada suara perempuan katanya tetangga gitu kan. Terus diangkat lagi ada anak kecil nangis juga katanya di TV gitu. Itu dulu belum ke Saudi Dubai, Abu Dhabi gitu. Waktu itu masih di bareng sama si mantan suami. Cuma mantan suami aku kan kerjanya jadi sponsor itu kan. Setiap harinya Hasna ditinggal dan dia bilangnya meeting, terus ya cari TKW di luar ya, yang namanya sponsor gitu, sponsor dalam. Terus ada pertemuan sama orang Arabnya yang mau TKW itu. Di situ ya percaya karena Hasna itu bener-bener nggak pernah yang neko-neko, jujur ibaratnya percaya gitu loh. Nah di situ ya udah gitu. Pas ditawarin tuh Hasna untuk ke Saudi gitu. Akhirnya ya udah aku ikut aja, nurut ya sama mantan itu. Aku berangkat ke Abu Dhabi gitu. Karena daripada sendirian di rumah gitu. Waktu itu aku di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur tinggal sama mantan suami tuh. Di situ akhirnya ya udahlah Hasna singkat cerita Hasna pergi ke Abu Dhabi baru 1 tahun. Waktu pertama berangkat itu keganjilan itu benar-benar semakin dilihatkan gitu dari berangkatnya aku nggak ada besukan dari mantan suami, terus nggak ada ya ditelepon ya mailbox gitu ya. Dan di situ aku sampai sampai 1 bulan ditelepon nggak ada jawaban. Terus pas itu ya sibuk, selalu sibuk gitu. Ya udah akhirnya sampailah singkat ceritanya sampai 1 tahun. Di situ aku telepon, Hasna telepon sampai 10 kali nggak diangkat. Sampai 10 kali nggak diangkat, akhirnya hati perempuan, hati seorang istri, ada apa gitu. Karena dulu di waktu hidup bersama selalu bilangnya mantan suami mau nikah lagi, kata Hasna kan ya nggak masalah kalau mau nikah lagi, jangankan 2, 4 pun nggak apa-apa kalau kamu mampu untuk berbuat adil. Terus kata si mantan bilangnya enggak dok, dia kan manggilnya aku kan ndok gitu ya, karena dia dari Jawa Barat, sorry dari Jawa Timur, jadi setiap manggil aku kan ndok gitu. Karena memang pernikahan aku sama dia kan jauh banget, aku masih umur 18-an kalau nggak salah, dia umurnya mungkin 40 atau ngakunya sih 35 gitu, tapi ya kayaknya 40 lebih. Cuma waktu itu pernikahan aku itu kayak di magic gitu loh, yang tadinya benci jadi tergila-gila itu di situ. Singkat cerita, eh udah satu tahun kurang, malah 1 tahun di situ
Aku telepon, akhirnya diangkat sama anak kecil laki-laki. Aku tanya di mana Pak Ali gitu, nama mantan suami namanya Ali Maksum gitu kan di situ. Oh, ini siapa tante? Katanya. Oh, ini tante Hasna. Terus udah gitu, terus itu bilang bahwa Pak Alinya lagi tidur gitu. Oh, lagi tidur. Ya udah, nanti kalau udah bangun bilangin ya tante Hasna itu uh, telepon. Iya tante. Oh iya, ini ini siapa ya? Kata kata Hasna ya. Ini Zainullah tante. Oh oke Zainullah, makasih ya. Udah nyampein pesannya ayah gitu kan. Pak Ali gitu kan. Iya tante gitu kan. Akhirnya udah tutup. Nah, di situ pas setelah aku habis telepon sama itu anak itu yang ngangkat, terus nextnya ada perempuan tuh yang ngangkat lagi karena aku telepon karena yang namanya istri. Jadi mau ngasih ya mau ngasih tahu atau mau kepengin tahu kabarnya aku, kabarnya dia gitu kan. Di situ yang ngangkat perempuan. Lah, ini siapa gitu. Uh, Terus dia perempuan itu ngaku bahwa dirinya adalah istri dari yang namanya Pak Ali, mantan suami aku gitu. Terus aku bilang ini, loh saya ini istrinya, istri Ali Maksum gitu kan. Udah gitu saking shocknya karena yang namanya perempuan ya saking shock di situ shock atau apalah kagetnya gitu. Akhirnya Hasna nangislah langsung tutup HP, telepon, nangis sampai jejeritan gitu guys. Di situ ya wajar ya kalau kalau perempuan denger ada istri lain gitu. Ya kalau kalau jujur terus terang aku nggak masalah gitu, nggak masalah untuk poligami waktu itu ya. Yang penting adil, itu yang permintaan aku, itu permintaan aku adil, misalnya 1.000 dan ya pokoknya adil gitu loh. Kalau setahu aku dulu ya adil itu di sini 1.000 di sana 1.000, tapi salah kata para ulama gitu. Tergantung ya masa sih ngasih ke istri tua misalnya 1 juta yang punya anak misalnya 4, terus ke istri yang baru dinikahin 1 juta, itu yang enggak ya kata kata para ulama gitu. Tapi waktu itu ya aku bilang ya nggak apa-apa kalau bisa adil ya silahkan gitu kan. Akhirnya aku nangis dan aku mogok kerja juga sampai majikan ketakutan gitu. Ada apa kok sampai ngamuk? Beneran terus terang. eh Dulu aku nggak bercadar ya guys. Aku bercadar baru kemarin sih tahun 2017. Itu pun aku cuma ngambil sunnah gitu guys. Karena nyaman ya nyaman aja selama ada di sini di Dubai aku nyaman untuk bercadar. Tapi kalau di kampung ya berhubung kampungnya Hasna sangat kecil, aku dari Brebes, kampung Hasna itu desa kemakmuran gitu, jadi kecil lah, minim penduduknya sedikit. Jadi kalau aku pakai cadar mereka itu apa ya, pada bertanya-tanya mengira aku ini uh, ikut aliran sesat lah apalah gitu kan. Mereka sih di desa Hasna itu lebih condongnya memakai baju syar'i gitu guys. Jadi kata ibu yang penting menutup aurat, tak perlulah pakai cadar gitu. Jadi ya kalau di kampung ya aku nggak pakai cadarnya ya kayak begini gitu. Kadang pakai cadar, kadang enggak gitu.
Jadi ya karena aku ngambil sunnah ya, Hasna di kampung nggak pakai cadar. Dulu kembali lagi ke itu cerita yang Hasna itu kan, di Abu Dhabi nggak pakai cadar gitu, cuma pakai hijab gitu kan. Akhirnya majikan bertanya-tanya sampai 3 hari guys. 3 hari Hasna nggak ngomong, kerja asal-asalan gitu kan. Nggak ngomong, cuma nangis sampai ditanya gitu ada apa. Akhirnya udah 3 hari baru cerita bahwa aku dihianatin sama suami gitu kan. Oh begitu, ya udah, kata majikan bener-bener seandainya aku ngikutin omongan majikan, mungkin aku eh, nggak tahu lah, ibaratnya seandainya ceritanya mungkin lain gitu. Seandainya aku ikut majikan, nurutin ikut majikan. Tapi karena Hasna nggak ngikutin omongannya majikan, karena ngikutin hawa nafsu yang kepengin tahu bahwa siapa sih perempuan itu, ngomongnya itu jelek banget guys. Padahal Hasna itu istri yang pertama gitu kan. Dia itu merebut suami aku, tapi omongannya pedes banget gitu kan. Jadi Hasna kan penasaran. Bener-bener guys, aku kira si pelakor mungkin ya, dulu belum ada yang namanya pelakor gitu ya. Pelakor itu tahun berapa sih guys? Viralnya pelakor. Kalau tahun 2012 kan belum ada yang bilang pelakor gitu kan. Nah di situ uh, saking penasarannya Hasnah, malah Hasnah mengumpamakan apa dia itu secantik Krisdayanti waktu itu, maaf Mbak Kris. Itu karena saking penasaran, karena omongannya kurang bagus, karena nantang juga gitu kan. Akhirnya Hasna diem-diem pulang tuh guys, pulang ke Jakarta. Karena waktu itu Hasna walaupun dari Brebes, suami Hasna dari Malang, kita hidup di Jakarta. Karena mantan suami kan kerjanya di Jakarta, ngurusin TKW ya di PT gitu kan. Di situ akhirnya aku mohon sama majikan, harusnya kan 3 tahun kontrak. Aku mohon sama majikan, tolong aku mau pulang gitu. Kata majikan sih udah nasehatin, Hasnah, kalau laki-laki sudah mengkhianatin, kamu gak bakalan diterima lagi. Meskipun diterima, kamu itu gak bakalan 100% dilayani. Ya karena saking penasaran sama si perempuan itu, jadi tetap Hasna minta pulang. Dengan diam-diam Hasna pulang ke Jakarta sendirian guys, sendirian, bawa cuma juga koper kecil ke Jakarta. Waktu itu entah bulannya bulan apa guys, kurang tahu, kurang apa ya, bulan 2 atau apalah kalau nggak salah guys. Kalau nggak salah mungkin ya. Terus Hasna pulang, turun ke airport, bener-bener subhanallah nemuin taksi yang baik banget, udah ya mungkin umur 40-an atau 50 lah. Dia nawarin ibu mau pulang kemana gitu. Ada kadang bilang ibu, kadang bilang mbak gitu kan. Terus udah gitu mau ke Jakarta Timur pak, bisa ngantar? Oh bisa, boleh gitu. Waktu itu tawar menawar ya, nawar berapa ke Jakarta Timur gitu, bilangnya 200 gitu. Karena Hasna kan orangnya yang bener-bener malas untuk berdebat hanya karena uang kecil biasanya gitu ya. Kalau kayak ke pasar kan misalnya nawar menawar gitu, sama aja Hasna itu orangnya nggak bisa nawar menawar, malah walaupun nawar pun memang harganya segitu gitu. Misalnya ada baju yang harganya 200 ya kan misalnya, tapi si pedagang itu bilangnya 250 misalnya. Paling aku berapa mbak ini harganya gitu, 250. Oh nggak bisa ditawar, nggak boleh gitu.
Terus tetap aja nyoba gitu. Ya harga 200 ya, nggak boleh, kata tukang jualnya gitu guys. Di situ akhirnya ya balik lagi ya ke cerita taksi itu. Deal lah untuk masalah harga taksi itu 200. Nah, karena Hasnah mau nyelidikin si perempuan itu, akhirnya ya aku ngomong sama tukang taksi tuh. Tukang taksi, Pak bisa nggak nyariin taksi, sorry. Nyariin hotel yang murah gitu, yang jangan elit-elit banget, yang ya yang murah aja gitu. Oke Bu, kata si tukang taksi itu. Di situ sampailah kita ke Jakarta Timur. Nah, waktu itu kalau nggak salah malam apa ya? Malam Ahad kalau nggak salah. Dan Hasna itu bener-bener nggak paham kalau masalah hotel itu. Ya setahunya Hasna hotel itu ya eh, penginapan untuk suami istri bener-bener gitu, ya kan? Di situ waktu itu malam malam Ahad itu penuh hotel ini, hotel Aliyah gitu, penuh hotel ini, penuh hotel itu penuh. Nah, di situ akhirnya ada hotel yang deket kampung Kampung Melayu guys. Ada kan Kampung Melayu yang di Kampung Melayu kiri itu, kalau mau ke Senen kan di kiri, di sisi kiri kan ada kepolisian ya. Terus masih sedikit itu kanannya itu ada hotel, entah lupa namanya hotel apa itu. Penginapan sebenarnya. Kalau nggak salah tingkatnya cuma satu sih kalau nggak salah. Itu lupa sih. Itu di Jatinegara, kalau bukan Jatinegara ya guys. Pokoknya di situ di Kampung Melayu deket gitu. Pokoknya deket. Akhirnya udahlah nginep di situ. Waktu itu hujan pula dan malam Ahad di situ akhirnya deal ada kamar untuk Hasnah nginep. Berhubung aku Hasnah seneng ya untuk dapat antaran yang orangnya ramah, orangnya baik gitu. Akhirnya Hasnah ngasih lebih lah, yang tadinya 200.000, Hasnah kasih lebih dari 200.000 sampai si bapaknya berterima kasih banyak gitu. Aku juga berterima kasih karena ada orang baik yang mau nganterin, padahal perempuan satu sendirian dari airport maghrib kalau nggak salah sih ya. Di situ akhirnya udah istirahat lah Hasnah, istirahat. Di situ paginya Hasnah itu cari counter yang itu guys, orang jualan HP gitu, untuk beli pulsa. Akhirnya Hasnah kayaknya kalau nggak salah ke Kramat Jati guys, ke Kramat Jati karena udah lama lah kenal di situ, ke Kramat Jati, ke counter beli nomor ya di situ. Hasnah telepon ke Pak Ges. Ada namanya almarhum kalau nggak salah, katanya udah meninggal Pak Ges itu, temannya mantan suami gitu kan. Di situ nyamar bahwa Hasnah ini temannya istrinya Pak Ali gitu, nyari lagi mau bawa oleh-oleh gitu kan. Oleh-oleh ada hadiah jam tangan buat Pak Ali gitu, ada titipan gitu kan di situ. Udah gitu waktu itu bilangnya nggak tahu gitu kan, nggak tahu. Terus pertamanya iya kalau nggak salah sih, pertamanya kalau nggak salah guys, maaf banget karena udah lama ya cerita itu, cerita apa ya, peristiwa itu. Kalau nggak salah ke siapa ya, temennya Ali itu. Karena waktu ngubungin mantan suami aku itu nggak diangkat gitu. Akhirnya ya telepon ke temennya yang lain tapi lupa namanya guys. Nggak tahu, akhirnya ke Pak Ges kalau nggak salah tuh. Dan di situ nyamar, Hasna bilang ini temennya
temennya istri dari Pak Ali. Ada pesenan titipan, maaf banget ya, itu kebohongan itu. Tapi ya demi demi kebohongan, demi kebaikan kan, nggak apa-apa kan katanya. Jadi di situ akhirnya Hasna dapatlah alamat, ya kan, alamat lengkap di situ di gang ini itu. Naiklah Hasna yang namanya ojek. Dulu nggak ada ojek online ya, ojek yang biasa gitu, pangkalan di situ. Nyampelah, datanglah ke situ. Pas ketemulah dia, si mantan yang lagi ngobrol entah siapa gitu, katanya si orang Arab gitu kan. Sampai ketakutan gitu. Loh, kok istri pertama aku datang gitu. Itu katanya waktu setelah ketemu bareng sama si mantan, dianya cerita gitu. Tapi gelagaknya itu, ya Allah, bingung gitu. Aduh, ini istri aku yang muda dari Lombok gitu ya. Namanya sih katanya namanya Hasna juga. Aku Hasna, dia Hasnah gitu. Jadi bingung dia. Ini gimana mau ngituin, takutnya berantem gitu. Aku nyantai guys, nyantai ngituin si pelakor itu. Ada 3, kalau nggak salah 3 TKW udah tua ya, udah tua-tua sampai bingung. Ini istri muda kah atau istri tua? Masa istri tua kok kelihatan muda, sedangkan istri muda kelihatan tua gitu. Ini yang mana yang benar? Kata tuh si TKW. Terus aku nyantai, aku datang memang cuma penasaran, bukan untuk berantem, bukan apa. Sampailah aku datang, masuk, assalamualaikum, disambut sama si pelakor itu. Karena si pelakor itu dimasukkan ke kamar sama si mantan suami aku untuk jangan berantem gitu kan. Nurutlah dia mungkin. Akhirnya aku salaman, aku nyamar pura-pura jadi TKW. Ternyata udah tahu tuh si mantan, si istri mantan, si pelakor tahu bahwa aku ini istri tuanya. Akhirnya aku disilahkan untuk duduk, terus aku dikasih minum sama TKW yang mau berangkat itu, disuruh minum gitu. Terus karena dia sudah tahu tuh si pelakor itu bahwa aku istri tuanya, dia pamer bahwa dirinya lagi hamil gitu, lagi hamil 1 minggu gitu. Aku ya lagi yang ngobrol sama TKW itu gitu. Dan di situ ada tetangga di depannya itu namanya Pak Munib, teman-teman dari mantan suami ya, sama istrinya tuh di situ. Nah akhirnya di situ aku sudahlah, penasarannya hilang. Ya, yang penasaran aku kira cantiknya seperti Mbak Krisdayanti itu ternyata jauh banget dari aku juga gitu. Akhirnya udah aku ngobrol ini itu. Akhirnya aku pamitan mau main ke rumahnya yang temennya Pak Ali itu, yang namanya Pak Munib sama Mbak Krisma gitu kan di situ. Sampai digojlokin, tahu kan, digojlokin, diguyonin lah ibaratnya. Loh, Mbak Hasna habis belanja kan, waktu sebelum ke si pelakor kan aku ke supermarket dulu beli tisu, beli makanan, cemilan yang apa, sampai karena ngelihat tisu, oh Mbak Hasna udah siap-siap bawa tisu untuk supaya nangisnya itu dilap pakai tisu gitu. Yang enggak lah Mbak gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama istrinya Pak Munib itu, akhirnya selesai, Hasna pulang, pamitan pulang, juga pamitan ke si pelakor itu. Sampai orang-orang heran, Masya Allah, Subhanallah, kok ada ya istri tua kok segitunya, datang gak bertengkar, datang malah bersalaman. Masya Allah, kalau orang lain mungkin udah sambel-sambelan, udah jambak-jambakan, kalau ini Masya Allah gitu kan. Udah gitu akhirnya aku permisi pulang ke hotel, terus dianterin sih sama Pak Munib karena udah kenal lama gitu ya, udah 3 tahun kenal sama mereka. Akhirnya ya dianterin lah aku sampai ke
ke jalan besar gitu untuk naik ke taksi gitu kan. Naik taksi, naik angkot gitulah, naik angkot gitu. Di situ aku balik ke hotel, terus setelah itu yang namanya masih suami istri, si mantan suami datang untuk ya minta maaf. Aku udah maafin, nggak apa-apa kalau memang kamu mau poligami, jangankan 2, 4 pun nggak masalah. Terima kasih Ndo, terima kasih gitu kan. Di situ akhirnya aku cuma 3 hari di hotel, terus Hasna cari yang namanya kos-kosan, kontrakan lah. Aku dapat kontrakan di situ, eh Jakarta Timur juga, masih di Jakarta Timur. Hasna lebih suka di Jakarta Timur karena sudah sudah apa ya, udah lama di situ, jadi kayaknya hawanya itu senang karena aman menurut Hasna mah. Di Jakarta Timur bener-bener aman lah kalau menurut Hasna karena udah lama kan di situ. Ya udah akhirnya nyari di situ, dapat tuh kontrakan 4 apa 5 petak ya. Pertamanya itu orang jualan, suami istri jualan baju ya di PGC waktu itu, di PGC, terus Kramat Jati, PGC di Kramat Jati itu. Terus aku, terus satunya orang Jawa Tengah kalau nggak salah, suami istri juga. Terus satunya lagi, dan di situ ada kuburan makam kecil lah, makam lama tapi udah nggak dipakai gitu, tapi ya kecil kayak berapa meter ke berapa meter ya kalau nggak salah. Itu di situ eh, sampai 6 bulan kalau nggak salah, 6 bulan Hasna mau mencoba menerima keadaan gitu. Hasna benar-benar menerima ketidakadilan si mantan suami gitu. Hasna ngomong karena di sana punya anak. Hasna kan nggak punya anak, ya kan? Karena ya gimana mau punya anak, wong disuruh pergi-pergi terus gitu. Waktu itu dianya pergi-pergi juga kan. Terus ya mungkin alhamdulillah mungkin Allah lebih lebih suka Hasna nggak diberi keturunan dulu gitu, nggak diberi keturunan dulu. Jadi ya di situ Hasna nggak punya anak, terus yang di sana sudah punya anak dan bilang lagi hamil 1 minggu kan. Nah di situ aku ngomong sama tuh si mantan, nggak apa-apa, kamu kesini seminggu, di sana 1 bulan nggak masalah kok, karena di sana punya anak. Anaknya ternyata udah gede, berarti hianatnya udah lama banget. Pernikahan aku waktu itu nikah tahun 2000 ya guys, tahun 2000. Ternyata aku disuruh keluar negeri terus sama si mantan. 3 tahun aku kumpul sama si mantan. Akhirnya karena aku nggak punya anak, itu pun aku nggak paham. Waktu dia hianatin aku, waktu kapan kurang paham guys, karena ya taunya Hasna dia itu kerjanya ya begitu ya nurut aja. Kalau dia ngomong ada di sini, lagi di sini, itu ya udah gitu. Jadi ya selalu ditinggal sendirian kan. Nah di situ akhirnya ya udah pulang cuma sebentar, berangkat lagi gitu. Akhirnya bilangnya oke, iya insya Allah gitu, terima kasih gitu kan. Semakin hari itu nggak bisa gitu. Terus aku ngomong lagi, oh nggak apa-apa kalau misalnya kamu di sana 2 minggu, di aku 3 hari, nggak masalah gitu. Dia bilang iya, tapi ternyata nggak bisa juga. Akhirnya aku bilang di sana 1 minggu, di sini 1 hari, nggak masalah. Dan terakhir itu sampailah aku 6 bulan di kontrakan situ. Jarang pulang. Aku tetap sabar untuk menunggu sampai berapa lama untuk seperti itu. Akhirnya 6 bulan aku bukan nggak sanggup guys. Aku kasihan karena waktu itu ngelihat tangan mantan suami yang di ini lengannya itu
gosong kayak gigitan gigitan orang gitu. Pas aku tanya, "Kenapa, Mas?" kata kata Hasna ya, "Ini kecemburuan si pelakor, kecemburuan itu si Hasna NTB sama kamu. Akhirnya aku digigit," gitu kata kata si mantan ya. Akhirnya ya udahlah, aku nggak punya anak, terus si mantan suami juga nggak bisa adil. Aku mutusin, aku telepon sama mantan suami. Di situ pun sebelumnya guys, aku di SMS, diteror, katanya mau dibunuh. Bahkan mungkin masih ada ya, karena aku disimpan HP yang jadul, HP Nokia dulu itu yang warna biru, yang di itu loh guys, yang di ke atas kan gitu, di slot atas gitu kan. Di situ ada ancaman ditawarin, kata si pelakor itu, katanya, "Kamu ke aku nih, kamu mau aku bunuh secara kasar apa secara uh, halus," kata tuh si pelakor. Aku ya diem aja gitu. Pokoknya omongannya kurang bagus. Sampai aku minta berangkat ke sini nih, itu pun dia masih masih yang namanya SMS, masih panas, masih apa, sampai waktu itu guys di PT, sampai dia telepon SMS yang nggak baik gitu. Sampai aku kan orangnya nggak mau keributan yang apa sih, hanya sekedar laki-laki terus bertengkar gitu, enggak lah gitu kan. Zaman sekarang kan pada disoting, di video, terus dijambakin si pelakor itu. Kalau aku enggak. Nah di situ guys, teleponlah si perempuan itu, mau nyari, mau dibunuh ini itu. Tadinya aku mau ituin dia ke polisi. Kata ada ya temen aku yang polisi itu, waktu itu bilang bisa 5 tahun kalau nggak salah. Cuma aku kan kasihan, dia punya anak dan dia lagi hamil juga. Akhirnya aku abaikan, lebih baik aku mundur, bukan karena kalah. Ingat ya guys, bukan semua orang yang mundur terus kalah diem juga karena nggak bisa apa-apa, enggak. Karena satu, aku melihat sifatnya si pelakor itu sama mantan suami aku, sampai gigitnya sampai hitam, anaknya dipelantarkan kata si mantan itu. Dan aku juga tanya sama anaknya, si anaknya itu datang ke aku guys, umur 7 tahun, namanya Zainullah itu, yang waktu itu aku di Abu Dhabi terus dia angkat telepon itu. Di situ dia aku kan orangnya penyayang sama anak kecil, jadi dia itu sangat suka sama Hasna, manggilnya tante gitu. Aku kasih ya yang namanya, karena deket di Alfamart apalah di situ. Aku sering belanja untuk jajan untuk anak itu. Dia makan, sampai mantan suami pun bilang, "Masya Allah, itu kok dia mau makan sama kamu Hasna, sedangkan sama ibunya nggak mau," gitu. Anaknya kurus, mungkin sekarang udah gede lah. Di situ akhirnya ya waktu di PT, dia itu telepon bahwa aku ini itu kurang bagus lah ngomongnya. Terus karena teleponnya, karena aku nggak itu, diambil lah sama si orang NTB kalau nggak salah, orang NTB dimarahin tuh, orang NTB, orang si pelakornya dimarahin, bilang basong lah apa, kalau basong orang NTB kan bilangnya basong gitu, anjing gitu kan, dikata-katain. Malah orangnya bilang, yang temennya aku yang di PT, sama-sama di PT itu bilang, "Mbak Hasna itu gimana sih, istri pertama yang berhak untuk ngituin perempuan itu, kenapa?" Yang waktu itu belum bilang pelakor, perempuan perebut suami orang itu kok kenapa diem aja, kata tuh teman-teman orang Madura juga begitu marah. Yang lebih marahnya itu orang NTB sendiri dan orang Malang. "Bahasnya gimana sih, kalau aku sebagai istri pertama jadi Mbak Hasna, aku tonjok tuh perempuan, mulutnya kotor, ngomongnya nggak bagus ini tuh lah,"
Kata Hasna ya, ngapain dipermasalah yang nggak baik. Janganlah seperti kalau misalnya ada orang kayak begitu, ngapain ikut-ikutan gila gitu kan. Kalau ada orang gila, janganlah ikut-ikutan seperti gila kayak dia gitu. Jadi ya ngapa pula gitu ya. Tapi kan kesel Mbak Hasna, dia yang rebut suami Mbak Hasna, kenapa Mbak Hasna yang malah ngalah gitu ya. Mundur bukan karena kalah, kata Hasna kan. Nah akhirnya ya di situ aku diem untuk ya mundur bukan karena kalah. Di situ guys, sebenarnya masih banyak cerita-cerita masalah itu si pelakor, tapi ya segini aja dulu. Ibaratnya segini cukup lah untuk cerita masa lalu gitu ya, tahun 2012 sampai sekarang udah tahun 2023. Udah 13 tahun ya di situ. Gitu guys, ceritanya Hasna, pengalaman Hasna gitu. Waktu itu belum ada kata-kata yang namanya pelakor gitu. Dari situ sampai aku kesini, waktu itu pun nggak ada komunikasi. Waktu itu nggak ada komunikasi sama si mantan itu. Sampai tahun 2000, kalau nggak salah 2002 kemarin. Akhirnya aku orang-orang sih bilangnya waktu tahun 2000, waktu aku kan nyari-nyari kemana ini kok nggak ada gitu, nggak ada kabar, nggak ada apa gitu. Akhirnya ya kata orang-orang sih bilangnya ya Mbak Hasna udah termasuk dicerai gitu kan. Di situ ya udah kemarin baru nemuin yang namanya si mantan. Akhirnya diurus, akhirnya perceraian lah terjadi. Aku yang minta perceraian itu karena ya ngapain selama tahun 2013 aku berangkat ke sini, terus sampai tahun 2022. Coba bayangkan, nggak ada nafkah, nggak ada kabar. Akhirnya ya memutuskan aku minta cerai. Alhamdulillah perceraian itu terjadi. Gitu guys, cerita masa lalu Hasna. Oke guys, jangan lupa like video-video Hasna ya guys. Dan jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak untuk kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.